Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parul Irwaneta dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 8. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan, tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Parul Irwaneta akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang. Menulis karya ilmiah adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh setiap mahasiswa, karena menulis karya ilmiah merupakan syarat wajib yang harus dilakukan untuk mendapat gelar studinya. Seperti contoh, studi S1 harus membuat skripsi, S2 membuat tesis, dan S3 membuat disertasi. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap mahasiswa untuk mengetahui apa itu karya ilmiah dan syarat-syarat serta metode-metode dan pembuatan karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya dan juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampakkan pada setiap fakta atau data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau kesimpulannya yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek, memverifikasi kebenaran dan keabasannya. Yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pada urutan klasifikasi dan sebagainya. Dengan demikian, pembaca akan bisa mengikuti dengan mudah alur uraiannya. Yang keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan adalah pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyampaikan suatu fakta atau data, pola yang digunakan adalah pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, pola yang digunakan adalah pola deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta atau bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian atau simpulan dalam karya ilmiah harus aktual, yaitu menyampaikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional atau menggebu-gebu seperti orang yang berkampanye, perasaan sedih seperti orang yang berkabung, perasaan senang seperti orang yang mendapat hadiah, dan perasaan marah seperti orang yang bertengkar, hendaknya dihindarkan. Yang keenam, tidak pleonastik. Maksudnya, kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat katanya, atau tidak berbelit-belit, atau langsung tepat menuju sasaran. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, paper. Yang kedua, transkripsi. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, tesis. Yang kelima, disertasi. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dan gambar. Yang kedua, bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari A. Pendahuluan, memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan metodologi penelitian. B. Landasan teori. C. Hasil penelitian dan kesimpulan dan saran. Yang ketiga, bagian penutup. Pada umumnya, terdiri dari daftar pusaka, lampiran,
dan indeks. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atas pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Saran: dalam menulis karya tulis ilmiah, diharapkan memperhatikan sistematika penulisan sesuai jenisnya sehingga karya tulis ilmiah dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam menulis karya tulis ilmiah, diharapkan dapat menjanjikan berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini, sehingga karya tulis ilmiah dapat menjadi menarik dan bermanfaat bagi para pembaca. Kami mengharapkan para pembaca dapat memulai dan meningkatkan kekreativitasnya dan kekritisannya dalam berpikir saat membuat karya tulis ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.